Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Nah, bicara tentang kopi, kami punya sebuah literasi berupa bagaimana budidaya tentang pohon kopi itu sendiri hingga sampai pengolahan dari hasil tani kopi sampai produksi berupa packaging yang siap untuk dipasarkan. Ini masa kadaluarsa hingga 12 bulan atau 1 tahun. Tadi kita sudah di lapangan bagaimana menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa hasil tani termasuk kopi ini juga sudah seharusnya kita olah menjadi kemasan-kemasan yang siap saji dan mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa tinggi. Kemasannya bagus, portable, ekonomis, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya harga dari kopi itu sendiri bisa bertambah, mungkin bisa berkali-kali. Oke. Bicara tentang kopi, saya berada di desa Kebon Dalem, tepatnya di Dusun Kalibening, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Nah, di samping saya ini Pak Poniman, ya Pak? Ya, Ponimin. Pak Ponimin, beliau saya sebut seorang pakar dan ahli dari budidaya pohonnya hingga pengolahannya. Nah, untuk kali ini saya mau tanya-tanya terkait pengolahan pasca panen. Pak Ponimin, sudah berapa lama Pak bergelut dengan perkopian ini Pak? Yo, mulai tahun 2003-an. 10 tahun? Iya. Oke. 2003-an. Oke. Pak, ini masa-masa saat ini, tepatnya ini bulan Agustus tanggal 22. Ya. Nah, ini mulai panen perdana. Setelah panen Pak, bisa diceritakan Pak, kopi ini yang dipilih yang seperti apa, terus kemudian proses selanjutnya seperti apa Pak? Ya, kalau saya itu memang kalau petik kopi harus saya tunggu yang merah. Tadi yang saya petik yang merah. Tadi paling tidak saya itu metik kopi satu musim itu kan habisnya 3 kali. Terus setelah petik, nanti kita pulper, kita pisahkan antara bijinya sama kulit dagingnya. Setelah itu nanti jemur, ya paling tidak ya 6 atau 5 hari kan sudah kering. Setelah kering nanti kita uler, kita pisahkan antara cangkang sama bijinya. Tuh. Oke Pak, proses pengeringan tadi Pak itu kira-kira pakai mesin atau dengan alam Pak? Kalau di tempat saya itu pakai alam. Pakai alam matahari. Kebetulan ini memang musim panas, musim ya? kemarau. Jadi panen kopi itu rata-rata memang musim kemarau juga ya Pak? Iya, memang kopi ini rata-rata mulai bulan Juli sampai September. Oke, jadi di Indonesia itu bulan-bulan Juli September memang musim panas, musim panen kopi. Oke. Kemudian Pak, setelah dihuler, setelah kering, dihuler, dipisahkan cangkang dan biji, terus gimana Pak? Setelah dihuler, nanti kan ada mau diolah menjadi bubuk ya. Oke. Itu harus kita sortasi. Kita pilih-pilih yang misalnya ada cacat, yang hitam, ada yang kena BBK yang hitam, itu harus dibuang. Terus ada kulit-kulit yang masih tersisa di situ dibuang. Yang cacat tadi maksudnya gimana Pak? Cacat kan adang dari pohon itu kan ada kena PBK. Terus ada hitam sebelah. Itu bijinya kan, Pak? Bijinya. Itu kelihatan Hitam. Terus ada yang misalnya ada yang cacat, misalnya cacat dari pohon. Itu kan ada memang biji yang hitam. Dia utuh tapi hitam. Itu kan termasuk cacat busuk. Nah gitu, itu kita bisa kita buang, kita singkirkan. Oke, berarti benar-benar
Pilihan ya Pak? Pilihan. Oke, lanjut Pak. Setelah itu terus sudah kita sortasi toh, terus kita sangrai. Oke, Sangrai kira-kira yo kalau sekitar matangnya 15 sampai 20 menit per satu penyangrean. Oh, itu pakai apa Pak? Mesin? Pakai mesin. Oh, mesin ya. Nah, setelah itu kan nanti dari mesin kita blower dikeringkan. Setelah dari sangrai itu keringkan, setelah itu kita tunggu minimal 24 jam baru kita bubuk. Oh. Jangan langsung, itu nanti kita rasanya beda. Oke, setelah disangrai atau namanya di apa Pak? Di roasting. Di roasting itu harus menunggu dulu. Jangan langsung ditepuk. Nah, gini Pak, kalau kita goreng kerupuk, kalau ditunggu adem itu kan amem Pak. Iya. Nah, kalau kopi gimana Pak? Tapi enggak. Oh gitu. Sampai 1 minggu atau 1 bulan pun posisi tertutup. Oh, ditutup ya. Oh gitu. Oke. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Satu waktu kita akan praktek sangrai yang ala-ala tempo dulu, itu menarik sekali Pak. Ya. Jadi pakai tungku kemudian diserekes. Yeah. Nah, kenapa? Untuk edukasi. Mudah-mudahan nanti ada wong londo datang ke sini hanya untuk menyangrai kopi Pak. Yeah. Kalau mesin memang keren, tapi mereka nggak pada seneng kayaknya. Yeah. Tapi oke, karena kita bicara tentang produksi kopi, pengolahan kopi, kita sudah canggih. Ini di sebuah dusun, tetapi banyak petani kopi yang sudah memiliki peralatan mesin ya Pak ya? Mesin. Dari apa tadi Pak? Pertama memisahkan mencacah setelah panen, mesinnya apa tadi? Pulper, kemudian buler untuk memisahkan cangkang yang kering, kemudian sangrai. Nah, terus nanti penepung menjadi bubuk. Berarti setelah itu Pak, cara untuk membuat bubuk Pak, gimana Pak proses selanjutnya? Maksudnya setelah disangrai, terus nanti kan kita tepung jadi bubuk. Oke. Nanti baru dikemas. Oh, kemasnya nunggu dingin dulu, kan dari penggilingan agak panas juga. Nunggu dingin dulu. Nunggu dingin ini jam atau hari Pak? Paling jam, enggak hari sampai hari. Jadilah kemasan seperti ini. Terus ini kalau udah dikemas nanti kan kita sealer, biar udaranya masuk. Oke. Pilihannya Pak, saya lihat ini ada Robusta, kopi Monggo. Nah, saya mau tanya, kenapa dikasih nama kopi Monggo Pak? Itu sejarah dari dulu ada 2 istilah pengertian ya. Itu kan dulu ada SLPHT ya Pak, Sekolah Pengendalian Hama Terpadu. Itu kan istilahnya ada penelitian, ada musuh alami, ada hama, itu kan termasuk Monggo itu kan bahasa Jawa. Kalau kan laba-laba itu kan musuh alami. Musuh alami yang memakan hama-hama di kopi, kan bahasa simbol. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang Jawa Monggo kan mempersilahkan. Jadi silahkan minum kopi. Oke, saya tertarik yang pertama tadi Pak. Yang pertama itu Monggo ini justru makan hama-hama. Maksudnya gimana Pak? Itu kan hama di kopi kan ada PBK, penggerek buah kopi. Itu kan terbang ya dia? Terbang, dia kan ada laba-laba yang saya membuat sarang di situ, kan dia perangkap, dia makan. Itu termasuk unsur alami itu. Berarti Monggo malah justru diperlukan ya Pak? Iya, diperlukan itu memang unsur alami. Jadi nama ini ternyata punya filosofi yang sangat luar biasa ya. Jadi ternyata Monggo atau laba-laba bahasa Indonesia ini membantu petani untuk membasmi karena dimakan ya Pak dimakan. Masuk musuh alami. Bibiko yang datang terbang ini kan dia perangkapnya Monggo. Monggo satunya bahasa Jawa Monggo minum kopi, keren. Dulunya gini Pak. Jadi awalnya itu kan Monggo itu dulu ada gambarnya laba-laba. Tapi sekarang dirubah cuma namanya saja. Monggo. Nah, ini Pak, sekarang ada Devoya. Hari yang baik dimulai dengan kopi dan kamu. Wow.
Green Cafe. Maksudnya apa nih Pak? Itu kan green Kopi coffee kan hijau. kopi hijau, tapi kopinya sudah ditepung. Oke. Ini Bukan prosesnya yang gimana kecil. Pak? Kopi Itu hijau. prosesnya agak sulit tuh. Prosesnya itu ya seperti yang kopi hitam biasa, cuma pengolahannya nggak lewat penyangrean. Oh. Jadi masih mentah, terus kita pecah jadi tepung. Itu sampai 3 kali baru menjadi tepung yang kecil-kecil. Bentar. Jadi biji kopi Utuh, dikeringkan dulu. dikeringkan dulu, Dipecah lagi, keringkan lagi. dikeringkan lagi, nanti pecah lagi, keringkan lagi. Oh, gini. Berarti tanpa diolah di sangre ya, tanpa disangan. Tapi Tapi ini udah kering, kering. Nah, mecahnya itu butuh waktu Butuh berkali-kali waktu, ya, Pak? ya. Terakhir baru dibubuk. Lalu bubuk. Oke.